Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular PKM 241 dengan saya Ira Martiayu, dosen koordinator mata kuliah ini. Kita masuk ke pertemuan yang ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sebelum kita membahas topik pertemuan 10, kita akan masuk ke dalam review pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penyakit tuberkulosis. Jadi untuk penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, penyakit tuberkulosis ini sebenarnya penyakit yang dapat disembuhkan dan dapat dicegah. Kemudian penyakit tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit yang juga ditularkan melalui udara. Kemudian di agent penyebabnya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini nanti masuk ke dalam tubuh melalui droplet nuklei yang ada di udara saat penderita batuk, berbicara ataupun bersin. Jadi droplet itu nanti akan mengering dan juga mengandung kuman, dan kuman tersebut dapat bertahan di udara juga sampai sekitar 4 jam. Nah, lambat laun droplet itu yang mengandung kuman tadi akan terhirup oleh orang lain, dan droplet akan masuk. Droplet yang terhirup tadi akan bersarang ke paru-paru, dan kuman TB-nya akan mulai membelah diri dan nantinya menyebabkan seseorang itu terinfeksi oleh TB atau tuberkulosis. Nah, itu sedikit review dari pertemuan minggu lalu. Kita masuk ke penyakit ISPA. Untuk capaian pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi pada sesi ini, diharapkan mahasiswa bisa memahami latar belakang dan definisi penyakit ISPA, kemudian memahami penyakit pneumonia, ILI, dan influenza, kemudian memahami cara penularan dan faktor resiko ISPA, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA di Indonesia. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut atau yang disebut dengan acute respiratory infection umumnya banyak diderita oleh anak-anak. Nah, pneumonia adalah salah satu bentuk dari ISPA, di mana pneumonia ini menyumbang 14% kematian pada anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun atau menyebabkan sekitar 740.180 kematian pada anak-anak di tahun 2019. Nah, ada 3 istilah ISPA ya. Yang pertama itu adalah mencakup infeksi ya. Jadi infeksi artinya masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga nanti akan menimbulkan gejala penyakit. Kemudian saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan ini yaitu organ mulai dari hidung hingga alveoli beserta organ agnesanya seperti sinus, rongga telinga, kemudian bagian tengah ya, saluran pernapasan bagian tengah, dan juga pleura. Kemudian juga mencakup saluran pernapasan bagian atas, kemudian mencakup saluran pernapasan bagian bawah, termasuk jaringan paru-paru ya, dan juga organ agnesa saluran pernapasan. Jadi jaringan paru-paru ini juga termasuk di dalam saluran pernapasan. Kemudian ada infeksi akut. Jadi infeksi akut artinya infeksi ini berlangsung sampai dengan 14 hari. Jadi yang termasuk infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi yang terjadi pada yang berlangsung sampai 14 hari dan terjadi pada organ mulai dari hidung, alveoli, kemudian sampai dengan saluran pernapasan bawah. Agent penyebab terjadinya ISPA itu sangat banyak ya. Ada yang dari bakteri, virus, dan rickettsia. Nah, kemudian untuk bakteri penyebab ISPA itu ada 300 jenis bakteri. Kemudian ada yang dari Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus,
Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Kemudian ada juga dari virus, dari golongan Myxovirus, Adenovirus, Coronavirus, kemudian Picornavirus, Mycoplasma, Herpes virus, dan lain-lainnya. ISPA itu merupakan proses inflamasi yang terjadi pada saluran pernapasan atas maupun bawah. Nah, untuk gejala-gejala dari ISPA ini biasanya ada demam, kemudian pusing, badannya lemas, tidak nafsu makan, kemudian ada yang sampai muntah, ada yang takut cahaya, gelisah, batuk, kemudian sekretnya keluar, ada stridor atau suara nafas. Kemudian ada dyspnea atau kesakitan bernafas, ada tarikan dada, kemudian ada yang sampai kekurangan oksigen, dan ada yang berlangsung sampai gagal napas apabila tidak dilakukan pertolongan dan mengakibatkan kematian. Nah, gejala ISPA ini terbagi menjadi gejala yang ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi ISPA berdasarkan isi modul itu ada yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur kurang dari 2 bulan, kelompok umur 2 sampai kurang dari 5 tahun. Nah, itu tidak dijelaskan di sini, silakan teman-teman baca isi modulnya. Nah, yang dijelaskan di sini adalah klasifikasi ISPA berdasarkan lokasi anatomi, itu terbagi menjadi 2, yaitu infeksi saluran pernapasan atas akut, ya, kemudian infeksi saluran pernapasan bawah akut. Kalau infeksi saluran pernapasan atas akut, yaitu biasanya yang menyerang hidung sampai bagian faring, kemudian penyakit-penyakitnya itu misalnya pilek, otitis media, faringitis. Kemudian kalau infeksi saluran pernapasan bawah akut atau ISPBA adalah infeksi-infeksi yang menyerang mulai dari bagian epiglottis atau laring sampai dengan organ saluran napas seperti epiglotitis, laringitis, laringotraketis, bronkitis, bronkiolitis, dan pneumonia. Di bronkiolitis berarti di bronkinya, ya, laringotrakeaitis berarti di laring dan trakeanya. Demikian penjelasan video pertama tentang latar belakang definisi penyakit ISPA. Untuk video selanjutnya akan membahas tentang pneumonia, influenza like illness atau ILI, dan influenza, kemudian cara penularan dan faktor resiko ISPA, juga termasuk di dalamnya pencegahan dan pengendalian ISPA.